Kripto itu judi, dan itu statement yang banyak seliweran dari tahun 2021 sampai sekarang. Dan masih banyak perdebatan. Cuma selama ini nggak perlu digubris gimana, karena ujung-ujungnya judi itu kalau kita pergunain aset dan cuma main tebak-tebakan doang arahnya kemana. Nah, tapi 10 Oktober 2025 itu agak sedikit ngebuka mata gua dan sedikit nyentil salah satu ketakutan terbesar gua, yaitu walaupun kriptonya sendiri nggak judi, tapi market kripto ke arah kasino digital. Nah, biar paham kenapa gue bikin statement itu, 10 Oktober Trump kan ngumumin 100% tarif ke China. Dan apa yang terjadi? Seluruh market panik. Bukan cuma kripto, saham, emas naik, tapi salah satu yang masuk headline, pas kripto turun 14-15% selama 24 jam, itu jadi rekor likuidasi terbesar sepanjang sejarah kripto di dunia. 19 miliar dolar dan ribuan mungkin puluhan ribu trader itu ludes hilang duitnya. Dan bahayanya mungkin ini impact kalian juga. Sebenarnya kalau ditarik balik selama 20 tahun terakhir dan crash kemarin di 10 Oktober itu sebenarnya nggak even masuk top 5. Turun cuma 14-15% itu di peringkat 9. Pertanyaannya kenapa crash segitu? Tapi banyak banget yang kelikuidasi. Jadi marketnya udah kayak kasino yang lu bisa menang gede tapi lu bisa kehilangan semuanya. Nah, cuma disclaimer penting ya. Kripto atau Bitcoin itu salah satu cuan tergede gua masuk top 5 lah selama 2 tahun 3 tahun terakhir. Nah, makanya di sini gue harus jelasin buat kalian mau invest kripto atau mulai lirik-lirik atau mulai taruh duit lebih banyak. Kadang kalian nggak boleh cuma lihat asetnya doang, tapi harus ngerti behavior marketnya secara overall kayak gimana. Kita masuk ke chapter 1 dulu, berhutang untuk investasi. Kalau kalian menonton channel gue lama, sebenarnya gue paling anti berhutang untuk investasi. Gak make sense. Dan kalau ngobrol sama banyak financial planner, itu juga sangat jangan dilakukan. Nah, tapi di dunia kripto ada yang namanya leverage. Bahasa bayinya kayak gini. Gue yakin banget nih Bitcoin bakal naik 10%. Tapi uang gue cuma 1 juta. Terus lu ngomong ke exchange, bro, kasih gue utang 9 juta dong, biar gue bisa taruh di Bitcoin nilainya 10 juta. Berhutang lah, leverage kali 10. Nah, terus Bitcoin beneran naik 10%. Profitnya 1 juta, artinya uang dia udah double. Dan ini kedengarannya keren banget. Cuma yang sering terjadi juga, kalau dia turun 10%, karena ruginya 1 juta dan uang pokoknya 1 juta, ya ludes, zero uangnya. Itu kalau posisinya namanya isolated. Dan behavior ini yang sebenarnya bikin kripto jadi potential market perjudian yang gede di jangka panjang. Nah, tapi kalian bisa avoid. Sekarang kita buka data lagi selama 10 tahun terakhir ya. Dulu, di 2016, di market kripto, orang beli Bitcoin, ya beli Bitcoin biasa, beli Ethereum, beli teman-temannya. Itu namanya market spot, yang kontribusi lebih dari 80% dari market. Nah, fast forward ke tahun 2025, angkanya kebalik. 80% lebih volume trading di exchange, itu tuh derivatif, futures, kontrak, dan bahasa simpelnya, orang-orang yang pakai leverage tadi berhutang untuk investasi. Bayangin, itu 80% dari market sekarang. Dan untuk aset kelas kayak kripto yang hitungannya volatil, rumus umumnya bahkan di aset investasi yang aman aja nggak direkomendasiin untuk hutang. Nah, ini yang nggak aman atau gampang naik turun. 80% lebih volumenya itu orang-orang yang tanda kutip berhutang untuk investasi. Kenapa ini matters? Karena ini sebenarnya secara behavior mirip sama 2008 pas financial crisis gede-gedean, housing crisis. Produknya tuh jelas, rumah sama kayak kripto, produknya jelas, Bitcoin. Tapi yang bikin marketnya hancur lebur waktu itu, pas rumah ditumpuk dengan produk-produk finansial sama struktur leverage yang tinggi, ujung-ujungnya marketnya collapse. Dan itu sebenarnya stance gue soal kripto, Bitcoin, dan teman-temannya. Bukan kriptonya yang dianggap perjudian, tapi struktur market dan semua trader-trader atau investornya. Itu yang mindsetnya udah kacau. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kalian pikirin, aduh, aman gak ya gue invest di kripto? Udah waktu yang tepat nggak buat gue masuk? Karena kripto itu sendiri, Bitcoin, Web3, blockchain, itu dapat adopsi yang gede karena mereka ngejanjiin inovasi teknologi. Cuma kenapa 10 tahun terakhir ini berubah jadi platform gambling? Yang kalian harus ngerti, bukan salah Bitcoinnya, tapi salah marketnya. Dan masuk ke chapter 2, From Technology Innovation to Financialize Gambling. Simpelnya gini, banyak dari kalian kalau beli kripto itu dari mana? Dari exchange. Dan exchange dapat duit dari mana? Dari persentase kecil yang mereka ambil dari setiap transaksi kalian. Jadi kalau kalian buy and hold, beli sekarang, jualan 5 tahun lagi, sebenarnya duit mereka nggak gede-gede banget. Semakin banyak trading, semakin banyak duit mereka. Tapi di situ pun aja nggak cukup. Harus ada mekanisme lain buat mereka make money, yaitu dengan menghutangkan modal untuk mereka trading. Dan ini tetek bengeknya derivatif, futures, leverage, karena bunga hutang lebih gede daripada cuilan percentage kecil dari transaksi. Nah, pas semua orang main spot, BitMEX di 2016 keluarin leverage 100 kali lipat. Nah, di sini titik awal pelan-pelan exchange ngerubah market jadi tempat perjudian. Tadi kan uang 1 juta minjem 9 juta. Ini uang 1 juta minjem 99 juta. Jadi kalau marketnya minus 1%, uangnya ludes sepenuhnya. Dan ada satu data lagi yang menarik, namanya open interest. Jadi itu nunjukin berapa banyak orang yang bertaruh lewat sistem leverage ini. Dulu di 2016 itu kurang dari 1 miliar dolar. Dan di 2025 itu rekornya sampai 57 miliar dolar. Dan kebanyakan dari mereka itu exchange luar. Ini sebenarnya
fungsinya ada exchange lokal yang harus comply ke regulasi negara itu. Karena kalau market bebas, ya mereka nggak pedulin. Misalnya Indonesia market pemula, ya notabene rentan sama judol. Kalau mereka dibebasin, ya mereka pasti ada kecenderungan buat kali 100 semua. Nah, dengan adanya regulasi, exchange lokal itu dibatasin dari jumlah leverage-nya, dari keamanan dananya. Nah, salah satu yang gue lagi collab itu sama Ajaib Alpha. Platform yang dari dulu beginner friendly dan ngebantu jutaan investor buat investasi saham, reksadana, dan Ajaib Alpha yang dulunya Ajaib Kripto akhirnya bisa ngebantu kalian untuk mulai kripto lewat exchange lokal yang terregulasi. Dan bukan cuma kripto, bisa juga invest di saham US. Karena ngikutin regulasi, toh leverage mereka juga dibatasin sampai 25 kali. Gak segila walaupun 25 itu tinggi. 100 kali, 125 kali kayak platform-platform luar. Soalnya bikin investasi bukan jadi judi, itu proses kalian belajar dan analisa sebelum kalian taruh duit. Nah, platform kayak Ajaib Alpha, bagusnya itu ada edukasi, news, sama tips-tipsnya. Jadi nggak segera platform buat kalian jual beli, tapi bisa belajar sama dapetin insight-insight market. Ada ratusan pilihan, dan udah diawasin sama OJK dan Bapepti. So that's why local exchange still exist. Kalian bisa pakai kode yang gue taruh di description di bawah. Nah, karena sekarang kita udah tahu marketnya kebanyakan orang yang leverage, dan tanda kutip banyak gambler, kita harus kayak gimana? Dan bahkan gimana cara kita ngeliat ini buat jadi peluang cuan di saat yang lain terlikuidasi dan rugi. Nah, kita masuk ke chapter 3, peluang untuk investor sejati. Ini gue berangkat dari cerita personal gue. Gue mulai invest kripto itu di 2016 sampai 2017. Dan iya, waktu itu gue ngerasain modal gue dari 50 juta ke 500 juta, terus balik lagi ke 50 juta dalam hitungan 1 sampai 2 bulan. Nah, dari sana, pelajaran yang paling penting, dan kalian juga bisa share di bawah untuk trader kripto pemula, yang kalian rasain adalah deg-degan, kepikiran terus, dan selalu mantau chart. Itu tuh salah satu periode gue yang paling gue ngerasa kok nggak bisa sabar dalam berinvestasi. Ngeset mindset yang salah, karena kemakan sama banyak narasi kripto bisa bikin orang cepet kaya. Yang menurut gue, fatal banget. Itu salah satu kontributornya kenapa open interest dan leverage dari crypto platform ini bisa naik gila-gilaan, karena toh di social media mereka cuma share kalau profit. Nah, fast forward ke tahun 2023, 2024, pas gue mulai aktif invest lagi lebih banyak, yang kali ini nilainya miliaran. Gue bener-bener cuma pakai strategi buy and hold. Karena ada kesibukan lain di bisnis, konten. Terus tau nggak, ujung-ujungnya gue profit secara persentase sama secara nominal jauh lebih banyak dibanding dulu pas gue aktif banget trading pemula ya. Sistem leverage dan mindset cepet kaya salah satu yang bikin market ini takutnya ke depan jadi market perjudian yang permanen. Jadi kalau kalian bener-bener investor sejati, biasanya pertama fokus ke spot sama fundamental dulu. Apalagi kalian yang punya uang lebih sedikit, fokusnya pelajaran marketnya, ngerasain buying hold-nya, sambil naikin active income. Jangan terlalu kemakan sama crypto bikin cepet kaya, yang sering update di story, wah untung 1000%, 2000%, terus leverage-nya kali 40, kali 50. Yang kalian harus ngerti, pas mereka share itu, mereka pakai duit kecil. Dan mungkin income-nya udah gede. Tapi untuk mayoritas orang yang lihat itu, apalagi di Indonesia, yang kebanyakan masih pemula dan income-nya masih kecil pas masuk ke crypto. Resiko buat kehilangan duitnya jauh lebih gede. Nah, kombinasi dari semua info yang kalian udah pelajarin di video ini, bahwa market sekarang kebanyakan orang yang leverage, dan crash 10 Oktober bisa terjadi kapan aja, ini bisa jadi salah satu indikator kita buat kapan dan gimana caranya kita invest atau trade Bitcoin sebenarnya. Matrixnya tadi gue bilang, kalau misalnya open interest-nya turun, dan banyak yang kelikuidasi atau banyak yang lagi nggak taruhan, artinya lagi terjadi kapitulasi. Nah, ini market secara realnya segini. Dan yang paling harus diperhatiin adalah gimana cara kita ubah mindset dan flush out ide cepet kaya sama berhutang untuk investasi, buat kita bangun fondasi invest kripto yang lebih aman secara jangka panjang. Nah, terus balik lagi ke pertanyaan yang dari awal video. Jadi kita invest di kripto nggak? Kripto itu masih terhitung judi nggak? Kita masuk ke chapter konklusi. Simpelnya, kalau kita ngeliat market Indo, yang bener-bener harus dijagain dan yang bikin kripto nggak jadi judi, itu mindset sama pondasi strategi investasi. Karena secara definisi, perjudian itu apa? Kita bertaruh uang kita untuk sesuatu yang bisa naik banget atau turun banget sampai uang kita ludes. Dan aspek yang paling penting dari perjudian adalah pertaruhan itu by chance, atau tanda kutip tebak-tebakan tanpa ada analisa, tanpa ada informasi atau edukasinya. Coba gue mau survei singkat. Berapa banyak dari kalian yang dalam 6 bulan sampai 12 bulan terakhir malah lebih banyak rugi daripada untung di kripto? Karena kalau menurut analisa dan estimasi, jauh lebih banyak yang rugi dibanding yang untung. Walaupun di sosial media lebih ramai yang untung daripada yang rugi. Dan itu dilemanya. Di negara yang mayoritas pasar udah terekspos sama judi online, yang mindset duit cepet itu udah mengakar ke kalangan yang uangnya kurang cukup, masih cepet di flash out, bangun fundamentalnya, dan yang menurut gue paling aman, kalau mau mulai investasi di kripto, mulai dengan uang yang dingin, atau tanda kutip uang yang kalian rela kalau misalnya itu hilang, dan masukin ke exchange lokal yang sifat pembeliannya spot. Nggak pakai futures atau leverage, sampai kalian bener-bener pelajarin dan ngerti cara analisanya. Shoutout buat Ajaib Alpha, karena exchange lokal yang lumayan ngerti bahwa exchange harusnya nggak cuma ngasih platform buat orang invest atau berjudi tanpa analisa. Nah, di sana kalian bisa banyak banget lihat tips, konten edukasi, analisa, bahkan webinar gratis bareng expert. Oh, sama kalau kalian penasaran dan belum daftar, kalian bisa ada cashback 70.000 kalau kalian pakai kode yang gue taruh di description. Karena gue aja butuh hampir 5 tahun untuk nge-flush out mindset cepet kayak gue di kripto, baru sekarang bisa cuan lebih banyak, malah tanda kutip lawan arus dari mayoritas market yang sekarang pakai aset kripto jadi kayak kasino digital. Ini bener-bener hati-hati soal pakai
pakai leverage. Dan yang lebih penting daripada investasi, itu aspek belajar sambil berinvestasi. Learning by doing, makanya pakai platform-platform yang bukan coba ngasih fasilitas transaksi, tapi yang bisa ngajak kalian belajar sambil kalian bertransaksi. Tapi menurut kalian gimana? Kalian masih ada nggak yang ngerasa stigma kripto itu judi? Itu kental banget. Tapi kalau kalian dengerin dari awal sampai akhir, aset apapun yang walaupun bukan judi, bisa dijadiin market judi kalau marketnya secara massal berinvestasi dengan tidak tanggung jawab. Dan ini sebenarnya juga call out untuk exchange yang cuma ngejar profit dan adu leverage tapi nggak ngasih edukasi dengan bijaksana. Menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye-bye.